Haleluya Bapa. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang sangat baik ya Bapa. Haleluya. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh ajaib. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Glory, glory bagimu. Yesus. Glory, glory bagimu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerahmu pada pagi hari ini ya Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory Tuhan. Jiwa kami rindu kepadamu Tuhan. Jiwa kami haus kepadamu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Allah sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Di mana Tuhan selalu bersama kami, selalu dalam hidup kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan rindu Tuhan mendengarkan sabda-Mu. Kau Allah berfirman bagi kami Tuhan, sehingga jiwa kami siap untuk memuji Engkau Bapa, mendengarkan firman-Mu. Mari kita angkat lagu pujian yang berkata, ku siapkan hatiku. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, menyembah hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah dan sekarang selama-lamanya tiada berubah. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kami kembalikan kepada hamba-Nya. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji, menyembah-Mu. Semua kami yang ada di Zoom ini, kami merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kami. Sebelum kami beraktivitas
Tuhan, sepanjang hari ini kami mau dengarkan firman Tuhan, supaya firman menjadi satu kekuatan dalam hidup kami, Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami sepanjang hari ini melakukan apapun, ada tantangan, ada yang selalu Tuhan Yesus untuk membuat kami jatuh dalam iman kami. Tapi bersama Yesus, dengan firman-Mu kami kuat, kami menang, dan kami meraih segala berkat-berkat Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik, sangat baik bagi kita. Tuhan bangunkan kita dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mau dengarkan hari ini firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-31, satu ayat saja Bapak Ibu, yang dikatakan oleh Paulus kepada sedang di Roma. Roma 8 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Saya bacakan buat sekali lagi Bapak Ibu. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya buat tema firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, jangan takut, Allah di pihak kita. Sekarang banyak orang yang takut melihat situasi, kondisi, penyakit, ekonomi, dan hal-hal yang begitu terjadi Bapak Ibu. Siapapun Tuhan, siapapun kita, Bapak Ibu, walaupun kita percaya, tapi ketakutan itu pasti ada dalam hidup kita. Itu wajar, itu manusiawi. Apalagi Bapak Ibu, tentang sekarang ini banyak pembunuhan, banyak segala hal. Ya takutlah ya. Tapi hari ini Paulus berbicara kepada kita dan yang disampaikan kepada Roma. Sebenarnya kalau kita mau baca pasal-pasal sebelumnya itu, sebenarnya Paulus sedang berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan orang-orang percaya di sana. Ya, tapi hari ini Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini, mari kita diberkati oleh Tuhan supaya kita tidak pernah takut. Yang pertama tentang apa yang terjadi hari ini, dan yang kedua yang saya sampaikan hari ini tentang kehidupan kita, kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita itu sudah pasti akan diberkati oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Tapi harus ada hal-hal yang kita mau lakukan dengan Tuhan. Pagi hari ini ada 3 hal Bapak Ibu yang saya mau bagikan, bagaimana supaya kita jangan takut ya di dalam hidup kita. Karena dikatakan di situ tadi, jika Allah di pihak kita. Berarti kalau Allah di pihak kita, nggak ada yang menjadi lawan kita, nggak ada yang menjadi musuh kita. Iblis, kuasa setan, kuasa apapun tidak akan bisa menerobos kehidupan kita. Karena apa? Allah di pihak kita. Ya. Yang pertama di sana dikatakan Bapak Ibu, jangan takut, Allah di pihak kita. Ayat 32 berkata begini, Ia yang tidak menyerahkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkan bagi kita. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tadi sudah saya katakan Bapak Ibu, ini yang dikatakan oleh Paulus kepada Roma tentang kebutuhan. Ya, makanya Paulus berkata apa? Dia yangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya, artinya anaknya sendiri dikasih kepada kita. Sendiri dikasih kepada kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk tebusan dosa kita, untuk menjadi ini Bapak Ibu. Ayo mari jangan pernah kita takut. Karena ada Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka? Siapakah akan menghukum mereka? Yang kedua, tidak ada yang bisa menggugat anak-anak Tuhan. Dengan cara apapun, Bapak Ibu. Asalkan Tuhan di pihak kita. Sekarang ini kan banyak kita lihat menggugah anak-anak Tuhan dengan cara-caranya si setan. Untuk mereka jatuh dalam iman mereka. Untuk mereka tidak bisa berdaya dalam hidup mereka. Tapi poin yang kedua adalah dikatakan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan di pihak kita. Dia akan, apa dikatakan? Ayat 33. Tidak akan bisa menggugat orang pilihan Tuhan. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, jangan takut, Allah di pihak kita. Dikatakan ayat 35, siapa akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kenayaan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang.
seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada bahaya mau sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba pemilihan. Tetapi perhatikan ayat 37 Bapak Ibu, dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia telah mengasihi kita. Kesusahan boleh datang, ya. Penganiayaan boleh datang, kelaparan boleh terjadi, ketelanjangan Bapak Ibu, bahaya. Ya, setiap hari, setiap saat kita mengalami bahaya yang seperti saya katakan di atas tadi, karena dunia ini sedang menakutkan, mencemaskan. Ada begitu banyak orang-orang jahat di sekeliling kita. Tapi Tuhan bilang hari ini jangan takut, Allah di pihak kita. Allah ada bersama dengan kita. Allah ada menyertai kita. Bahkan Allah akan menyertai, memberkati setiap kebutuhan kita. Yang terakhir dikatakan di sana ayat 39, ayat mulai 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, dikatakan di sana, asalkan Yesus ada di pihak kita. Asalkan Yesus bersama dengan kita Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu yang harus kita mau lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita tetap harus berdoa terus dengan Tuhan. Kita harus terus melekat dengan Tuhan. Supaya Bapak Ibu, bahwa Yesus yang kita puji, yang kita sembah, Dia tetap bersama dengan kita. Dia akan di pihak kita. Jadi Bapak Ibu, inilah kebanggaan kita daripada orang-orang yang lain. Ya, kebanggaan kita sebagai orang Kristen, Allah atau Yesus yang kita puji, yang kita sembah itu adalah Dia Allah yang ada dalam setiap kehidupan kita. Dia akan menghadapi musuh kita. Dia akan menghadapi lawan kita. Dia akan menyediakan segala berkat-berkat dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, sampai hari ini Tuhan pelihara kita itu karena anugerah kasih Tuhan dalam hidup kita. Makanya sepanjang hari ini, apapun yang menjadi kita lakukan Bapak Ibu, aktivitas, mungkin kita sedang lagi mencari pekerjaan, mungkin kita sedang bergumul, karena semua kita dalam keluarga pasti ada namanya pergumulan, pasti ada namanya Bapak Ibu, hal-hal yang membuat kita takut, tapi kita percaya bahwa Yesus ada di pihak kita, Yesus memberkati kita, Yesus menolong hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, sepanjang hari ini akan Tuhan kasih berkat-berkat yang hebat luar biasa dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan yang saya mau bagikan pagi kita pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati kita. Terima kasih buat firman-Mu. Hari ini Tuhan menjadi satu pegangan bagi kami. Saya serahkan kepada yang berdoa. Haleluya, mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini buat kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan yang baru dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami agar kami jangan takut karena Allah di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami selalu berharap kepadamu. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan pertolongan perlindungan kami hari ini. Pagi hari ini Tuhan, pada kesempatan ini kami menaikkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan, kebiasaan baik yang kami bangun saat ini Tuhan, lewat doa Zoom kami ini Tuhan menjadi gaya hidup setiap kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau tambahkan bilangan kami Tuhan. Engkau jamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang ada di Harapan Indah, Harapan Elo, dan Segara City ya Tuhan. Agar boleh merasakan Tuhan punya kerinduan yang sama seperti kami Tuhan. Untuk boleh datang berlutut menyembah Engkau setiap pagi Tuhan. Di dalam Zoom ini Tuhan. Sehingga Tuhan boleh merasakan lawatan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kami ya Bapa.
Biarlah Tuhan semakin hari semakin banyak jiwa Tuhan yang rindu, yang haus boleh datang kepadamu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat gereja kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari semakin Tuhan Engkau pakai gerejamu Tuhan. Baik yang gereja kami Harapan Indah, Harapan Elosa City. Sebagai Tuhan terang dan garam. Makin banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan, dipulihkan Tuhan. Tuhan Engkau Tuhan pakai gembala sidang kami Tuhan dan Ibu Gembala untuk sebagai Tuhan alatmu Tuhan untuk mengembalakan Tuhan jemaat-jemaat-Mu ke arah yang benar, ke arah yang lebih baik seturut dengan kehendak-Mu. Pengembalaan yang murni berasal daripada Tuhan. Tuhan, Engkau pakai para pendeta Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan untuk membantu pelayanan Bapak Gembala kami. Demikian juga Tuhan para penatua, para hamba-hamba Tuhan, para pengurus gereja. Kami merindukan Tuhan. Oh Tuhan, ada kesatuan, ada kesehatian di dalam gereja kami Tuhan. Kami tahu saat ini Tuhan ada banyak kuasa-kuasa, roh-roh Tuhan kegelapan, roh-roh pemecah belah yang coba-coba Tuhan untuk menghancurkan kesatuan hati dalam gereja kami. Oleh sebab itu saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan segala kuasa tipu muslihat iblis yang coba-coba mendorong gereja kami. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa Tuhan yang selalu ada di dalam gereja kami ya Tuhan. Membentuk setiap hati para hamba-hambamu, para pelayan, para jemaat-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, di dalam gereja kami Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kami Tuhan memiliki hati, karakter seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai kerinduan Tuhan gereja-Mu untuk memiliki Tuhan, tempat bangunan untuk boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Yang mana Tuhan yang telah kami rencanakan di daerah Pasar Famili Harapan Indah Tuhan. Yang memuat 1000 bangku Tuhan. Oleh sebab itu kami hanya memohon dan meminta kepada Tuhan. Karena kami tidak punya kemampuan. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kalau itu menjadi kehendak Tuhan, biarlah jadilah kehendak-Mu. Engkau memberkati semua Tuhan. Baik panitia yang telah terpilih, Engkau berikan ide-ide yang baru Tuhan. Terobosan-terobosan yang baru untuk melakukan Tuhan upaya baik dalam pencarian dana maupun di dalam pengurusan rumah tanah beserta bangunan tersebut Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu buat gereja kami, Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik. Kami semua serahkan semua di dalam pengaturan Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang melakukan segalanya. Dalam nama Yesus, kami punya kerinduan, kami hanya bisa berdoa. Tuhan Yesuslah yang menolong. Biarlah Tuhan setiap kami, bayang jemaat Harapan Indah, Harapan Elosa City, mempunyai Tuhan, kerinduan yang sama, kesatuan hati untuk merindukan, menaikkan bersama-sama doa kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan yang selalu menolong kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat segala kegiatan ibadah yang ada di gereja kami Tuhan. Mulai dari Tuhan anak sekolah minggu, Engkau berkati ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan berkati semua anak-anak sekolah minggu beserta guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Agar Tuhan boleh Tuhan terlaksana dan terdidik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan ibadah WBI Tuhan berkatilah. Berkati wanita-wanita Betel yang ada di gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa buat ibadah pemuda-pemudi kami, youth di gereja kami. Tuhan berkatilah para pemuda kami, agar Tuhan semakin hari semakin banyak pemuda-pemudi kami yang mau datang untuk memuji menyembah Engkau. Demikian juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus buat ibadah Tuhan komsel kami di seluruh wilayah. Baik untuk komsel di Harapan Indah, Harapan Elosa City. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan yang selalu memberkati komsel kami. Agar di setiap komsel kami Tuhan banyak terserap jiwa-jiwa yang haus akan Engkau ya Tuhan.
Demikian juga Tuhan kebiasaan doa yang diprogramkan di gereja kami Tuhan. Baik doa pagi Tuhan, doa malam, doa puasa. Bahkan Tuhan, oh Tuhan Yesus, menara doa yang ada di gereja kami Tuhan, di rumah Pak Gembala kami di Harapan Elo. Biarlah Tuhan menara doa penuh dengan orang-orang yang pendoa-pendoa yang haus, yang menaikkan doa di hadapan Tuhan. Baik dari gereja kami maupun Tuhan dimanapun gereja yang akan datang Tuhan untuk berdoa bagi kota kami Tuhan. Karena kami berdoa, kami percaya Tuhan di mana kami Tuhan menaikkan doa kami di hadapan Tuhan, Engkau selalu mendengarkannya ya Tuhan. Biarlah kesejahteraan kota kami Tuhan Engkau berkati. Haleluya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, di mana kami Tuhan sebentar lagi bulan 12 ini kami akan melaksanakan Tuhan merayakan Natal. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa semua panitia kami bersyukur Tuhan panitia sudah terpilih. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa biar Engkau berkati Tuhan semua panitia yang telah dipilih Tuhan. Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Engkau berikan kesehatan Tuhan. Serta Tuhan rencana hari Minggu akan dilakukan pentabisan di gereja Harapan Indah. Tuhan berkatilah semua panitia yang telah terpilih. Tuhan Engkau berikan kesehatan agar boleh mereka datang Tuhan. Dan ada waktu dan kesempatan melayani Engkau ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat perayaan hari ulang tahun gereja kami di Harapan Elo di bulan 10 Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan segala semua panitia yang sudah terpilih Tuhan berkati, dan semua anggaran dana yang akan dibutuhkan Tuhanlah yang memberkati yang mencukupkan semuanya. Demikian juga Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa ya Bapa buat bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan yang selalu menolong bangsa kami Tuhan. Tuhan yang memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami, keadilan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan di atas bangsa kami ada nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Biar berkati para pemimpin kami dan mulai dari pusat hingga sampai ke daerahan. Biarlah Tuhan di atas bangsa kami Tuhan. Engkau pakai anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja di atas bangsa kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Melakukan yang terbaik di atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siap melanjutkan hari-hari kami hari ini. Semua jamaat-Mu dilawat oleh Tuhan. Segala yang berbeban berat Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Engkau menjadi jawaban dari segala pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya ya Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang selalu menjadi harapan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pas Sopar. Baik, salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam. Luar biasa berkat Tuhan pagi hari ini. Kita pasti menang selalu. Haleluya. Terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani mesbah Tuhan di pagi ini. Allah senantiasa Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita tetap semangat di dalam Zoom ya, bersama dengan Tuhan 30 menit. Kita rela untuk Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam hidup ini, merupakan suatu panggilan yang terindah, lalu kita melihat mujizat itu terjadi bagi kita. Haleluya. Terima kasih untuk melayani kita untuk esok hari, untuk WL, Siska,
Ya, ada sisa. Untuk firman Tuhan, kita dengar dari Bapak Gembala. Karena hari Minggu kita tidak mendengar suara Pak Gembala, karena di yang khotbah Bapak yang dari Parongil. Haleluya. Jadi untuk dua syafaat, Bapak Sinaga, Jasmine Sinaga. Iya, Pak. Ya, untuk besok doanya didoakan Pak untuk Natal kita, untuk sudah ditentukan menara doa. Itu yang pertama fokus doa kita. Haleluya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tuhan selalu menolong dan memberkati kita dan tetap setia mengikuti Zoom. Kita sama-sama tetap mengajak, jangan jemu-jemu kita, mengajak jemaat Tuhan supaya sama-sama kita menikmati berkat Tuhan 30 menit sama dengan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, dan saya sampaikan kepada hambanya, Utauruk, silakan, Pak. Tuhan Shalom, saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Kita juga ada jam 10, sahabat mujizat. Mari Bapak Ibu yang ada waktunya boleh bersama dengan kita untuk kita terus berdoa supaya kita terus mengalami kemenangan, melihat mujizat, perkara-perkara besar bekerja bagi kita. Nanti boleh dibagi linknya Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan boleh diingatkan yang ada waktunya bersama dengan kami untuk kita boleh berdoa melihat hal-hal yang hebat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Barangkali ada tambahan dari Pak Gembala. Ya, untuk mengaktifkan terus alumni MSK supaya diharapkan nanti kita tetap kumpul ya setiap Senin di Menara Doa, sekaligus berdoa, dan saya akan berikan memperlengkapi bagaimana cara menginjil, ya. Bagaimana cara menginjil, nanti kita akan sama-sama diperlengkapi lah barang sebentar untuk kita saling bagaimana caranya supaya kita bisa menginjil, membawa jiwa, sehingga saya lihat kan hari-hari ini kan kesulitan kita untuk satu orang kan kita percayakan membawa 2 orang, ya kan, membawa 2 orang. Jadi saya harapkan nanti kita akan ada di Menara Doa, dan sekaligus kita akan membahas bagaimana cara menjaring jiwa. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu Pak Sitorus tolong di mobilisasi semua alumni supaya hadir di Harapan Elok di Menara Doa. Kalau ada waktu Pak Sinaga nih sebagai koordinator kita boleh untuk menggairahkan teman-teman. Haleluya. Iya. Oke, itu aja dari saya. Baik, sudah tidak ada lagi. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas. Sama-sama kita keluar. Salam. Halo. Tuhan berkati.